Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, sebelum mulai pembelajaran, mohon ketua kelasnya untuk mempersiapkan doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, Yang disebutkan namanya bilang hadir ya. Pertama, Excel. hadir. Dewina Zahra Nurhanisa. Hadir. Muhammad Zafi Ryan Ataris. Hadir. Oke. Terus Moni Damayanti. Hadir. Oke, baik. Sini hadir semua ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Ya, bagus. Baik. Mari kita mulai saja pembelajaran hari ini. Bapak akan menerangkan materi mengenai jurnal khusus dan jurnal umum. Anak, sebelumnya udah ada yang tahu apa itu jurnal umum atau jurnal khusus? Belum. Belum ya. Baik, yang pertama Bapak akan menerangkan mengenai jurnal khusus. Bisa dilihat di layar ya, jelas? Jelas. Baik, jurnal khusus adalah jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat sebuah transaksi yang bersifatnya berulang-ulang dengan bertujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus terbagi menjadi empat, yaitu pertama jurnal penjualan. Jurnal penjualan fungsinya untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Contohnya penjualan barang dagang secara kredit. Dan yang kedua adalah jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman, penerimaan pendapatan, pelunasan piutang, dan penambahan modal. Jurnal selanjutnya mengenai jurnal pembelian, yang ketiga ya. Jurnal pembelian untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit maupun pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Contohnya seperti pembelian barang dagang secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit. Yang terakhir adalah jurnal pengeluaran kas untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Contohnya pembelian barang dagang secara tunai, pelunasan utang dagang, pembayaran beban-beban, dan drive. Baik, di sini ada bentuk jurnal penjualan ya. Di sini terdapat 5 kolom. Kolom pertama diisi tanggal, kolom kedua diisi keterangan, kolom ketiga syarat pembayaran, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Untuk kolom pertama untuk mencatat tanggal kejadian transaksi, dan kolom kedua untuk mencatat nama debitur atau keterangan transaksi. Kolom ketiga untuk mencatat syarat pembayaran, misalkan seperti tunai atau kredit, atau menggunakan kartu kredit ya. Dan yang kolom keempat untuk mencatat jumlah transaksi piutang dagang. Kolom kelima untuk mencatat jumlah transaksi penjualan. Selanjutnya ada bentuk jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas terdiri dari 10 kolom. Yang pertama, kolom pertama mengenai tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga RIF, kolom keempat yang diisi dengan kolom kas dan potongan penjualan,
Terakhir ada kolom kredit yang diisi dengan penjualan, piutang dagang, serba-serbi, akun RIF, dan jumlah. Untuk kolom pertama ada untuk tanggal transaksi yang terjadi. Untuk kolom kedua keterangan transaksi atau nama toko, dan kolom debit kas yang diisi dengan kolom kas, dan kolom potongan penjualan diisi dengan nominal transaksi debit, dan penjualan di kolom kredit yang diisi penjualan, piutang dagang, serba-serbi, akun RIF adalah transaksi kredit yang akunnya tidak ada di tabel ya, dan yang diisi dengan nominal transaksi kredit. Untuk kolom RIF adalah kolom untuk pengisian nomor akun. Untuk bentuk jurnal selanjutnya adalah bentuk jurnal penjualan. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama diisi tanggal untuk mengisi tanggal transaksi. Kolom kedua keterangan untuk mengisi keterangan transaksi. Yang ketiga debit. Yang keempat ada kolom kredit untuk memasukkan nominal transaksi. Untuk bentuk jurnal terakhir yaitu bentuk jurnal pengeluaran kas. Untuk jurnal pengeluaran kas terdiri dari 10 kolom ya. Kolom pertama diisi dengan tanggal transaksi, kolom kedua keterangan mengenai keterangan transaksi, kolom ketiga RIF yaitu untuk mengisi nomor akun yang tidak ada di tabel. Dan di sini ada kolom debit. Kolom debit diisi dengan pembelian, utang dagang, serba-serbi, akun RIF, dan jumlah. Untuk mengisi nominal transaksi debit, itu yang di serba-serbi diisi dengan kolom akun, RIF, dan jumlah. Untuk transaksi debit yang akunnya tidak ada di tabel. Untuk kolom terakhir ada kolom kredit yang diisi dengan kolom kas dan potongan pembelian untuk mengisi nominal transaksi kredit. Materi selanjutnya mengenai pengertian jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu. Tujuannya untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Di layar adalah sebuah bentuk jurnal umum. Untuk jurnal umum terdapat 4 kolom. Yang pertama kolom tanggal untuk mengisi tanda transaksi, kolom kedua keterangan untuk mengisi keterangan transaksi, kolom ketiga kolom RIF untuk mengisi akun yang tidak ada di tabel. Yang keempat ada kolom debit, dan yang terakhir ada kolom kredit untuk mengisi nominal transaksi. Baik anak-anak, untuk materi sekarang sudah selesai sampai bentuk jurnal umum. Apakah ada yang ditanyakan atau kurang paham? Tidak. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak anggap kalian sudah pada mengerti. Baik, dalam materi ini dapat disimpulkan bahwasanya jurnal khusus adalah sebuah jurnal yang mencatat sebuah transaksi yang berulang-ulang yang bertujuan agar mempermudah pengguna untuk mencari data transaksi yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan. Dan jurnal umum dapat disimpulkan sebuah jurnal yang mengisi transaksi dari sebuah periode waktu, misalkan dari bulan Januari sampai 6 bulan. Jadi semua transaksi yang terjadi pada bulan Januari dan jurnal diisi di jurnal umum. Hari ini mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.
Tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.